Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Hari ini pagi yang sangat indah untuk kita semua, karena kita akan mendengar firman-Nya yang luar biasa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang dari surga, nun jauh dari sana, melintasi semua langit, melebihi apapun, dan mendarat di bumi. Masuk ke rahim Maria, menjadi manusia seperti kita. Ini tidak main-main loh Bapak Ibu. Ini bukan soal pengampunan dosa saja. Banyak orang salah mengerti. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, maka dosa kita diampuni. Yes! Dan segalanya menjadi baik-baik saja. Bukan demikian. Sudah terlalu lama saudara mendengar ajaran seperti itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita yang menang. Bukan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang menang Tuhan Yesus. Kita pun harus mati supaya kita pun menang. Ada amin? Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus seperti Tuhan Yesus. Kalau tidak, sia-sia. Tuhan Yesus mati di kayu salib bisa sia-sia kalau manusianya tidak bertobat. Itu perlu digarisbawahi, pertobatan. Sebab banyak orang merasa aku sudah percaya pasti selamat, padahal percayanya cuma merenung, cuma ngelamun, tidak menjadi fakta, tidak menjadi perbuatan. Aku yakin dengan kekuatan pikiran. Gak selamat orang seperti itu. Sebab Kisah Rasul 3 ayat 19 berkata, oleh karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah, bertobatlah, supaya dosamu diampuni. Kalau enggak diampuni. Ya. Tuhan Yesus datang ke bumi ini sengaja, supaya manusia tidak hanya diampuni dosanya. Manusia kalau diampuni dosanya, dimaafkan deh seluruh kesalahan. Terus apa gunanya itu? Kalau manusianya tidak berubah seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan datang sendiri menjadi manusia itu untuk menggembalakan kita semua. Sebab kitalah domba-dombanya. Amin ya semua ya. Jadi kita itu digembalakan, bukan sudah selesai. Harus digembalakan. Yohanes 1 ayat 12. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa loh. Orang kalau mendengar ayat ini ya biasa aja gitu, berarti dia nggak ngerti. Kalau orang mengerti ya, kalau kita menerima Tuhan diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Waduh, anak Allah itu luar biasa loh. Manusia itu terpengaruh oleh atmosfer dunia ini, sehingga lupa bahwa dirinya diciptakan luar biasa. Tuhan memposisikan dirinya sebagai gembala yang baik. Ini penting nih, karena implikasinya menjadi penting dalam hidup kita sehari-hari. Tuhanlah gembala yang baik. Yohanes pasalnya yang pertama sampai ke 21, nanti dibaca lengkapnya sendiri ya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing dan menuntun keluar. Ini cirinya gembala yang baik. Ciri-cirinya yang pertama itu. Jadi kalau kita baca perlahan-lahan Yohanes 10 dari ayat 1 itu, ayat 3-nya berkata demikian. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita masing-masing nama kita loh. Pribadi lepas pribadi. Masing-masing kita. Bukan gini, kalian semua, bukan gitu. Masing-masing kita ditegurnya. Gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Sayang sekali ya, ingatan saya nggak terlalu kuat Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya lupa nama, minta maaf. Tapi bukan lupa orangnya. Saya kadang-kadang nggak enak loh. Ya, aduh sulit. Saya kalau di mall ya,
Saya jalan begitu, saya takut lihat wajah orang. Kenapa? Ini jemaat apa bukan? Saya nggak tahu. Karena nggak bisa hafal kan. Ini jemaat apa bukan ya? Pernah suatu hari saya lihat gitu, dia senyum. Saya juga senyum. Shalom ibu gitu. Loh ternyata bukan senyum mama saya. Aduh, tapi nggak apa-apa, kan nggak ada ruginya senyum, ya kan? Asal jangan senyum sendirian. Kalau itu beda. Di lift pernah, sejak itu saya hati-hati. Di lift saya diam aja gitu kan, sama ibu-ibu di samping saya gini, di jalan-jalan gitu. Pak Wigno gitu, oh ya bu maaf. Aduh, susah ya. Tapi bapak ibu kalau ketemu saya di jalan, sapa aja saya nggak masalah, bukan saya sombong loh ya. Kadang-kadang saya suka, saya kayak pernah lihat nih, cuma namanya siapa ya gitu. Ya, oke. Jadi kita semua memerlukan gembala yang baik. Gembala agung kita Tuhan Yesus. Gembala agung. Sedangkan gembala di bumi dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan. Pengantara sebagai bagi saudara untuk langsung kepada Tuhan Yesus. Sementara yang gembala di bumi ini. Ya. Oke. Ayat 3, gembala yang baik memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan membawanya keluar. Untuk apa dibawa keluar? Ia berjalan di depan. Seorang gembala yang baik berjalan di depan, memimpin, memberi contoh, mengarahkan ke arah yang benar. Artinya apa? Kalau ada domba yang diarahkan ke tempat yang salah, jangan ikut dia. Itu gembala palsu. Di dunia ini banyak yang palsu gembala itu. Itu serigala yang berbulu domba. Hati-hati. Jangan salahkan siapa-siapa kalau saudara tersesat. Ikut gembala yang salah, tersesat pasti. Itu ibarat orang buta diikuti. Orang buta menuntun orang buta. Amin ya, hati-hati. Minggu lalu saya sudah bicara ya soal ada yang khotbah itu. Ia yang kaya menjadi miskin, supaya saudara yang miskin menjadi sultan. Ngaco banget. Ada ya di dunia ini ya, aneh tapi nyata. Saudara kalau ikut yang semacam itu, saudara disesatkan. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri kan. Jangan mau. Be smart. Yang cerdas jadi orang. Cerdas itu bukan sekolahnya tinggi, bukan itu maksud saya. Cerdas itu bisa membedakan ini gembala yang baik. Yang ini gembala palsu ini. Jahat ini. Mendidik domba-dombanya menjadi bodoh. Tidak mengerti kehendak Tuhan. Tidak mengerti bagaimana harus hidup. Ia memberi hidup. Itu gembala yang baik. Ayat 10-nya. Ayat 10-nya apa saudara? Coba ditampilkan. Yohanes 10 ayat 10. Ini terkenal sekali. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada amin ya? Tapi masalahnya banyak orang begini, kalau dengar kata kelimpahan, yes! Artinya kaya raya. Matre sih lo. Dengar kata kelimpahan langsung kaya raya. Nggak memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Nggak penting saudara kaya atau nggak kaya, nggak penting. It's not about money. Ini bukan tentang uang. Ya. Biar nggak kaya kalau nggak ikut Tuhan, binasa. Kaya nggak ikut Tuhan, binasa juga. Biar kaya atau nggak kaya tapi ikut Tuhan, dua-duanya selamat. Amin. Ya, nanti kita sama-sama ketemu di langit yang baru dan bumi yang baru. Nggak ada lagi yang miskin. Juga nggak ada lagi yang kaya. Kenapa? Karena semuanya kaya. Kalau semuanya kaya nggak ada yang miskin dong. Iya. Tapi jangan matre ya. Beda matre dengan hidup berlimpah itu. Hidup berlimpah di sini maksudnya adalah hidup kita menjadi berkualitas tinggi di hadapan Tuhan. Bukan uangnya banyak, bukan. Jadi bermakna hidup ini.
Setiap kita dalam keluarga, orang jadi senang memancarkan berkat dari dirinya. Dunia ini gelap, saudara. Kita harus bersinar. Kalau enggak percuma hidup ini, sia-sia. Semua orang hidupnya sia-sia kalau tidak memiliki Tuhan. Gembala yang baik ciri-cirinya begini. Ayat 11 tuh. Ia memberikan nyawanya untuk dombanya. Ia bela dombanya sampai mati. Jadi kalau ada gembala-gembala yang ngakalin jemaatnya, tinggalkan dia. Itu bukan gembala. Itu pencuri. Amin, saudara. Saudara berikan seluruh yang nempel di badanmu. Hati-hati curiga sama gembala seperti itu. Yang diincar duit melulu dari dulu. Ini bukan soal duit. Tapi jemaat yang gak baik begini. Kalau dengar kayak khotbah kayak gini. Yes, gak ada persepuluhan. Yes, gak ada persembahan. Dombanya juga gak baik. Kalau saudara punya lebih, ikut memuliakan Tuhan dengan uangmu, dengan waktumu, dengan semua yang ada pada diri kita. Tapi kalau saudara kekurangan, gereja yang akan tolong. Kita harus hidup bersama. Jangan nggak peduli sama sesama. Kristus mati di kayu salib supaya kita hidup tidak untuk diri sendiri, tapi untuk Dia. Itu digarisbawahi. Selama ini ajaran-ajaran cuma itu sih, berkat melulu. Jadi nggak tahu bagaimana harus hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang nggak dewasa imannya. Dibonsai oleh ajaran-ajaran yang salah. Nggak bertumbuh. Ini kalau saya ngomong begini banyak yang tersinggung pasti di sono. Jauh di sono. Dengarkan dulu seutuhnya ya. Saya itu tidak bermaksud mau menyinggung siapapun. Tapi kebenaran tuh begini. Ayo jangan salah mengerti. Ya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Sudah pasti. Ya. Tapi ingat nanti ada giliran dombanya harus bagaimana hidupnya. Hati-hati dengan gembala yang jahat. Itu pencuri dan perampok. Ia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hati-hati itu, ya. Semua jemaat, semua kita mulai sekarang belajarlah firman yang benar. Supaya kita bisa membedakan mana yang gembala, mana yang bukan. Supaya kita bisa membedakan mana yang firman Tuhan yang benar, mana yang tidak. Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dirubah. Pola pikirnya, mindsetnya dirubah. Supaya hidup kita berubah. Kalau enggak di gereja ini ngapain? Ngumpul-ngumpul kayak arisan. Pulang masih seperti yang dulu. Masih manusia lama. Gak ada gunanya. Sebenarnya ya, manusia itu bermasalah itu karena apa sih? Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah macam-macam itu karena apa? Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak mengerti kebenaran, akibatnya banyak masalah. Kalau seandainya manusia mengerti kebenaran sejak kecil, saya yakin tidak ada masalah. Masalahnya karena kita mengenal kebenaran sudah terlambat. Sudah berusia lanjut baru mengenal. Sudah banyak berbuat salah. Enggak masalah, bertobat lagi sebelum menutup mata. Nah kalau sudah menutup mata atau terbaring terakhir itu ya sudah percuma. Ya, meskipun ada yang di pembaringan terakhir sudah terakhir gitu, dia minta, bapak ini minta tolong panggilkan pendeta. Aku mau dibaptis, mau bertobat ikut Tuhan Yesus. Ya kita layani juga, nggak masalah. Tapi kan kita tidak tahu itu bertobat benar atau takut. Karena mau mati kan. Mau mati kan takut Pak. Mau mati kita nggak tahu dia lihat apa. Jangan-jangan dia lihat ada yang mau jemput. Nggak jelas bentuknya. Panggilin pendeta, bisa juga. Oleh sebab itu Alkitab berkata, ingatlah penciptamu selagi engkau muda. Sekarang, mulai sekarang. Jangan nunggu nanti.
Saya kadang-kadang heran loh, ada orang itu ya, kalau memandang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kan ada 3 tuh, di kiri, di kanan, di tengah Tuhan Yesus, betul nggak? Banyak orang nirunya bukan niru Tuhan Yesus, niru yang di sampingnya. Kenapa? Itu di sampingnya detik terakhir bertobat masuk surga, Pak. Loh, niru kok niru penjahat? Niru itu niru Tuhan Yesus yang di tengah. Kok bisa meleset ke kiri ke kanan ya? Gak apa-apa, nanti aja bertobatnya. Kalau orang terlambat bertobat, meskipun masih sempat, harga yang harus dibayar mahal. Kalau seorang suami gak setia terus gitu ya, di masa tuanya bertobat, ya diampuni. Tapi anak-anaknya sudah benci, istrinya sudah benci, korbannya sudah banyak, harganya mahal. Gak jadi berkat nanti. Ada amin ya. Kita bertobat mulai sekarang ya. Jangan ditunda-tunda. Jika ada yang masuk kandang domba tapi tidak melalui pintu itu adalah Tuhan Yesus. Di ayat 7 dan 9. Maka itu pencuri. Kalau ada orang yang mengajarkan tidak melalui Tuhan Yesus keselamatannya, itulah pencuri. Pencuri datang tidak melalui pintu. Pintu itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa tidak melalui Tuhan Yesus, binasa dia. Ibarat kandang itu tidak melalui pintu, itu pasti pencuri. Pasti. Alkitab itu sudah jelas sebenarnya. Ya, banyak orang tidak mau. Yesus datang memanggil orang berdosa. Gembala yang baik mencari domba yang sesat, domba yang hilang. Lukas 15 ayat 1 sampai 7 itu nanti dibaca saja. Ya. Di perjanjian lama. Nah, ini ditampilkan Yeremia 31 ayat 10. Di perjanjian lama Allah atau Tuhan mengaku sebagai gembala. Ya. Yeremia sudah ditampilkan ya. Yeremia pasalnya yang ke 31 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Jadi sejak dulu Tuhan sudah memposisikan sebagai gembala. Tapi gembala yang baik. Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu gembala. Ya. Jadi Allah Bapa tidak menginginkan seorang pun hilang atau binasa. Matius 18 ayat 14 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Bapak Ibu ya, kita itu punya gembala agung Tuhan Yesus. Kalau orang tidak mau digembalakan, pasti binasa. Meskipun sudah dibaptis. Meskipun mengaku dengan mulutnya percaya. Sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa artinya? Kita harus digembalakan dengan Injil. Harus dididik dengan Injil. Supaya menjadi anak Allah. Ini suatu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Pemazmur sangat mengerti hal ini. Pemazmur yang sangat terkenal itu Mazmur 23. Mazmur ayat 23, pasal 23. Bapak Ibu jangan pernah lupa ini. Di dunia yang fana ini, siapapun kita pasti pernah berjalan dalam lembah kekelaman. Entah itu ribut suami istri, entah itu bangkrut, ketipu robot, trading, entah itu investasi bentuknya, macam-macam. Habis. Hari ini banyak loh yang bunuh diri. Sayang sekali banyak pendeta ketipu juga. Sayang sekali. Permainannya begitu, kayak arisan keuangan gitu. Jangan pernah ikut yang begituan. Ikutlah yang benar. Kalau investasi yang benar, jangan diiming-imingi bunga tinggi lalu ikut. Keserakahan itu menjerumuskan. Banyak masalah di dunia ini.
Tapi pemazmur mengerti. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ingat ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terjemahan ini sebenarnya kurang tepat, saudara. Jangan sampai di antara kita punya sifat oportunis. Tuhanlah gembalaku, yes, takkan kekurangan aku kaya raya, begitu terus. Meleset terus banyak orang. Ini yang benar adalah begini, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi Tuhan. Itu yang benar. Katakan amin. Kalau Tuhan gembala kita, masih pengen sesuatu yang lain, itu artinya menghina Tuhan. Itu ibarat seorang suami punya istri. Istrinya di sampingnya nih, dia lirik sana lirik sini, pengen yang lain. Menghina gak istrinya? Sama, Tuhanlah gembalaku, aku tidak mau apa-apa lagi Tuhan. Itu lebih dari cukup. Mestinya begitu saudara. Jadi kalau kita kerja keras, cari uang yang banyak, bukan dalam rangka aku ingin ini Tuhan, bukan. Karena kita mau jadi berkat di dunia ini. Ada amin? Jangan pernah ada yang gagal di antara kita. Sukses, tapi untuk Tuhan. Jangan pernah gagal. Saudara. Kalaupun gagal, anggap itu pelajaran. Maju lagi, terus. Yang sudah sekolah tinggi, yang persembahkan untuk Tuhan. Yang tidak sempat sekolah, cari kesempatan. Dagang apa ya, bisnis apa ya, kerja keras. Supaya sukses untuk Tuhan. Amin ya. Ada banyak yang gak sekolah pun lebih sukses dari yang sekolah. Bukan ukuran sekolah. Jadi saudara yang gak sempat kuliah tinggi-tinggi, gak masalah sama sekali. Asal kita kerja keras, tanggung jawab hidupnya. Berkat jadi berkat. Itu luar biasa. Hidup ini sebenarnya luar biasa. Kita digembalakan Tuhan supaya jadi domba yang luar biasa. Banyak orang tidak mengerti. Setiap baca ayat Alkitab meleset. Kita kalau Tuhan gembala kita tidak takut apapun. Kita tenang, ada gembala agung kita, Tuhan Yesus. Kalau lagi masalah, gak masalah, aku bersama Tuhan. Aku tidak takut apapun Tuhan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang
karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa kita tidak takut berjalan di lembah kekelaman? Mazmur 23, coba dibaca. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar dan oleh karena namanya. Ia menuntun kita di jalan yang benar. Kalau ada yang membelokkan ke yang lain, jangan ikut, saudara. Itu bukan gembala namanya. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus, tokomu laris, tinggalkan yang begituan. Itu persis dukun namanya. Kalau kau ikut Tuhan Yesus, hidupmu jadi luar biasa. Karaktermu luar biasa. Kalau soal toko laris, kerjakan tokomu dengan benar. Pasti diberkati Tuhan. Dia Bapa yang baik. Ada amin? Jangan dijadikan gereja, jangan dijadikan perdukunan, penggandaan uang. Kasih persepuluhan, nanti dibalas Tuhan 100 kali. Gak ada. Gak ada ayatnya. Persembahkan seluruh hidupmu karena hidupmu milik Tuhan. Ada amin? Berkali-kali saya kalau bicara persepuluhan selalu ada yang nyerang. Gak masalah. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, hukum Taurat dengan segala ketentuan dan peraturannya dibatalkan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menulis, jangan kau hidup menurut hukum Taurat. Hiduplah menurut Injil kasih karunia Tuhan Yesus. Ada amin? Jangan hidup menurut syariat Taurat. Yang cerdas, setiap kita melakukan sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Itu yang benar. Bukan penekanan pada salah satu hukum saja. Ya. Berkali-kali itu diulang-ulang, biarin saja. Jadi kalau Tuhan gembala kita nggak takut apapun. Dan kita sudah tidak butuh apapun lagi. Saudara tahu nggak kalau seorang anak kecil kita bawa ke keramaian, apa ya misalnya ya, pasar malam, hilang, nangis nggak dia? Wah bukan cuma nangis, gulung-gulung dia. Wah, satpamnya lihat, loh kenapa ini anak hilang nih? Nak, kenapa nak? Diem nak, ini permen nak. Berhenti gak nangisnya? Kalau ada anak yang dikasih permen langsung berhenti, waduh, ini payah nih. Ini payah nih. Pasti dia gak mau. Yang aku mau, mamaku, ibuku, ayahku, papaku, aku mau ketemu. Betul gak? Begitu dari jauh lihat mamanya, wah dia lari langsung. Udah tenang. Permen gak penting banget permen. Ada boleh gak? Ada boleh. Nanti kalau ketemu mama baru permen ya. Anak kecil tuh pinter loh. Dia yang utama dulu yang diprioritaskan. Begitu ketemu mamanya baru dia lihat satpam tadi, mana ya permennya. Masa kita kalah sama anak kecil? Yang utama Tuhan. Kita cari Tuhan. Yang lain itu cuma tambahan, suplemen. Ada boleh, nggak ada juga boleh, nggak apa-apa. Saudara kalau tidak mengalami mujizat yang spektakuler, nggak masalah sama sekali. Tapi jadilah anak Allah, kalau itu harus. Buat apa ngalamin mujizat tapi nggak bertobat? Bangsa Israel itu binasa loh. Satu generasi mati semuanya. Padahal mereka lihat laut terbelah. Tiang awan, tiang api, roti dari surga turun, tapi binasa. Menolak Tuhan tetap. Mujizat itu tidak membuat orang bertobat, malah membuat orang aneh-aneh nanti. Bukan berarti mujizat tidak ada, bukan. Mujizat ada, saya ngalamin mujizat. Kita itu harus prioritas yang utama, Tuhan. Jiwa kita kosong tanpa Tuhan. Perhatikan hidupnya orang dunia. Dia
semangat, ngejar kekuasaan, ngejar kekayaan, ngejar hawa nafsunya, memuaskan hawa nafsunya, seks, uang, sombong, ingin berkuasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Enggak cuma orang dunia, orang gereja juga banyak. Ingat ya, segala sesuatu ada waktunya. Nanti kalau hukuman Tuhan turun atas kamu, baru kamu berasa. Jangan nantangin Tuhan. Ayo kita bertobat mulai hari ini, mulai sekarang juga. Amin ya semua ya. Jangan mudah dibohongin sama hoax. Di dunia ini banyak hoax, terutama di zaman milenial ini. Banyak di YouTube hoax. Ya, dunia hari ini benar-benar deh, yang jahat semakin jahat. Ngomongin orang lain, sebut nama loh. Si itu tuh. Begini begitu, begini begitu. Yang begitu jangan didengar. Langsung di-blok saja channelnya. Ada amin gak ini? Aminnya pelan, mau dengar yang begitu-begitu ya. Jangan, rugi, buang waktu, meracuni pikiran. Sedangkan kalau kita tahu orang itu salah beneran, salah, boleh kita umumin. Gak boleh. Kau tuh sudah kesetanan memang. Manusia normal aja gak kenal Tuhan gak begitu. Gak mau ngomongin orang lain jelek-jelekin. Ya, kita itu harus jadi domba-domba yang baik. Tuhan Yesus memberikan nyawanya, jangan sampai sia-sia untuk kita. Tuhan menginginkan kita jadi domba yang luar biasa. Nah, bagi yang menjadi gembala, ini pesan khusus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Intinya begini. Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus menjawab, ya Tuhan. Jawab Tuhan Yesus apa? Kasih makan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Kasih makan domba-dombaku. Kasih makan apa? Racun? Kasih makan yang sehat. Kasih makan yang menyelamatkan. Kalau di gereja seorang gembala harus kasih makan jemaatnya yang sehat, yang menyelamatkan. Itu maksudnya. Kalau memang kau mengasihi aku, kamu pasti kasih makan domba-dombaku dengan makanan yang sehat. Yang kedua, Tuhan Yesus tanya lagi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus, Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Ya. Kalau gitu kamu harus jadi gembala. Be shepherd. Sebenarnya terjemahan aslinya begitu. Cuma di bahasa Indonesia gembalakan dombaku terus begitu ya. Padahal teksnya beda. Kalau kamu mengasihi, kamu harus jadi gembala yang baik. Kasih makan dombaku yang benar. Gitu. Ketiga kali Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus nangis, saudara. Petrus nangis sedih. Tuhan, kenapa engkau tanya 3 kali sih? Aku sangat mengasihimu engkau, Tuhan. Kasih makan domba-dombaku. Bapak Ibu sekalian, kalau di Alkitab itu diulang 3 kali, artinya itu sangat amat penting. Sangat amat penting. Petrus ini agak lebay memang, saudara. Aku mengasihimu, biar aku mati sekalipun. Ini jadi pelajaran buat kita, jangan suka lebay. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus sembunyi. Itu padahal belum nggak lama loh jaraknya waktunya. Petrus sembunyi. Ditanya sama seorang hamba, salah satunya. Kamu kan kenal dia? Swear, kata Tuhan Yesus. Pakai swear lagi. Bahasa Alkitab bukan swear sih. Sumpah, aku tidak kenal dia. Petrus itu temperamen, labil sebelum waktunya. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mati, Petrus menangis terseduh-seduh, dikhotbahi oleh
ayam. Kan Petrus ayam berkokok tuh 3 kali. Petrus menangis terseduh-seduh dan ia bertobat. Tapi setelah itu Petrus mati disalib terbalik, yang menyerahkan hidupnya. Ia menjadi gembala yang baik di Yerusalem. Amin ya semua ya. Nah, sekarang giliran kita. Sebagai domba, saudara sebagai domba, apa yang harus saudara lakukan? Yang pertama, jangan belajar pada orang yang tidak tahu. Atau yang ngawur bahkan. Gak baca Alkitab, ngawur gitu. Banyak orang ngawur, saudara. Saudara tahu nggak, kalau saya mau khotbah tanpa persiapan, tanpa Alkitab, lebih gampang sih. Buat saya lebih enteng. Saudara berdiri semua, angkat dompetmu. Diberkati, diisi Tuhan. Gitu-gitu. Siapa yang punya toko, angkat tangan. Laris tokomu. Nah, kan nggak usah pakai otak itu. Ngomong aja, kayak orang mabok. Betul nggak? Jangan dengerin yang begitu-begitu. Mulai hari ini, banyak orang seneng banget dibohongin. Yang penting nggak dilakukan. Kalau Tuhan Yesus ada hari ini ya dimarah-marahin orang. Dahulu orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat dimarahin sama Tuhan Yesus. Kenapa? Kamu ya, persepuluhan kau bayar, tapi yang paling penting kau abaikan. Apa itu? Keadilan. Apa itu? Belas kasihan. Itu yang lebih penting, saudara. Bukan ritual. Yang lebih penting kita berubah nggak seturut yang Tuhan inginkan. Domba yang baik itu mendengarkan dan mengenal suara gembalanya. Domba yang baik itu tahu yang ini loh gembala, yang ini bukan nih. Yang ini gombala. Jangan didengar. Yang ini gembala. Ya, itu domba yang baik. Kenapa Pak kok senyum-senyum Pak? Ya, jadi kita itu harus jadi domba yang baik, mendengar dan mengenal suara gembalanya. Mengikut gembalanya kemanapun ia pergi. Jangan ikut orang asing. Ikutlah gembala yang baik kemanapun ia pergi. Itu domba yang baik. Domba yang baik percaya total kepada gembalanya. Domba yang baik. Seorang gembala ya, membawa keluar dombanya keluar. Untuk apa? Dibawa ke padang rumput yang hijau. Untuk apa lagi? Dibawa ke air sungai yang jernih. Untuk minum, makan. Sore hari pulang lagi. Sudah kenyang, sudah sehat. Dombanya ngikut terus. Kemana gembalanya pulang. Makanya tidak tersesat. Itu maksudnya domba yang baik. Ia akan pulang dengan selamat dan hidup. Tidak tersesat. Ya, ada amin semua? 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ini seringkali kita baca tapi mari pagi ini kita perhatikan baik-baik. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita di sini bukan semua orang yang sudah dibaptis, bukan semua orang Kristen. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Kalau belum mati terhadap dosa, sorry ya bro, ayat ini bukan buat kau. Ini kitanya di sini adalah yang telah mati terhadap dosa. Masih. Yang hidupnya untuk kebenaran. Itulah kita yang dimaksud di situ. Makanya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Bukan sembuh dari kanker, sembuh dari kantong kempes. Sembuh dari gak punya jodoh, gak punya rumah. Bukan. Kalau baca Alkitab ingat. Diperiksa konteks dekat, konteks jauhnya. Periksa ayat berikutnya atau sebelumnya. Dijelaskan di situ ayat berikutnya 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Dulu kamu sesat. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dulu sesat, ibarat domba itu dibawa keluar kandang.
Sore hari hilang dia, karena mau cari makan sendiri. Tapi sekarang kamu telah sembuh. Kamu sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Selamat. Kamunya siapa ini di sini? Yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Begitu cara baca Alkitab. Ya, jangan dirubah-rubah. Oleh bilu-bilunya sakitnya kanker. Bukan. Kanker itu gampang. Sembuh boleh, enggak boleh. Kalau Tuhan mau sembuhkan begini aja sembuh. Tapi yang paling sulit itu mindset ini loh. Pola pikir, cara hidup kita, kedagingan kita itu bagaimana mematikannya. Itu yang lebih penting. Sehingga hidup kita bisa memancar sebagai terang di dalam dunia yang gelap ini. Ya. Oleh sebab itu mari kita jadi domba yang baik. Domba yang baik bagaimana? Mendengarkan suara gembalanya. Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Saudara, kalau kita mendengar firman ini, sudahlah, jangan keraskan hatimu, ya. Jangan keraskan hatimu. Mestinya kita semua itu punya, tahu persis aku dombamu Tuhan. Kita itu siapa sih kita itu? Kita itu sebenarnya seperti tanah liat. Tanah liat diciptakan dari tanah juga. Tanah liat, Tuhanlah penjunan kita. Amin ya. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Dari awal saudara nyanyi, ku rindu selalu mendengar. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Katakan sekali lagi, aku sebagai tanah liat. Sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saudara, hidup ini cuma satu kali. Seringkali kita membuang-buang waktu,
Seringkali kita mendengar sesuatu yang lain yang bukan dari Tuhan. Seringkali kita berbuat kesalahan selama ini sehingga kita buang-buang waktu semuanya. Bayar harga terlalu mahal selama ini. Mari sekarang kita taat saja, nurut saja seperti anak kecil. Ya, sudah jangan menoleh ke kiri ke kanan, kita lurus saja. Tuhan, akan kupersembahkan seluruh hidupku. Aku mau mendengar suaramu Tuhan. Sebenarnya kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa tidak bisa? Banyak orang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena telinganya diarahkan ke yang lain. Jadi tidak peka. Kalau kita mau pusatnya Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Ada suatu pengalaman saya dengar suara Tuhan. Tetapi saya tidak bisa ceritakan detailnya karena menyangkut seseorang. Tuhan cerita, itu dia itu. Sampai saya bangun, saya periksa loh apa yang dikatakan Tuhan benar gak? Sesuatu yang mustahil itu. Karena saya tidak tahu. Di laci saya ada. Saya buka laci saya, ada loh. Waduh, suara Tuhan tadi itu. Tuhan cuma mau kasih tahu begini. Aku beserta kau. Tuhan beserta kita. Belajar yang benar, miliki hati yang bersih. Supaya suara Tuhan dengan lembut bisa kita dengar. Amin. Jangan dengarkan dunia ini. Apalagi yang negatif-negatif itu. Saya tidak pernah berbuat apapun. Digosipkan begini begitu. Macam-macam loh dunia ini. Kemarin ada yang telepon saya tuh. Pak Wingnya mau keluar dari GSKI ya? Masa? Saya bilang. Saya aja gak dengar. Iya beredar beritanya. Oh ya biarin deh biar viral. Kalau viral nanti semua orang dengar. Ini kenapa sih? Padahal gak keluar. Aduh aneh-aneh aja. Bapak Ibu telinga kita jangan buat dengar yang enggak-enggak. Ada amin ya. Mari kita belajar jadi dombanya Tuhan Yesus. Yang hanya mendengar Tuhan. Manusia itu bisa dilihat. Dia domba yang baik atau domba yang sesat. Dari mana? Caranya ia bicara. Apa yang ia bicarakan? Ya. Caranya ia memperlakukan sesamanya. Caranya ia bergaul. Apa saja yang dia bicarakan. Hati-hati loh. Roh Allah ada dalam diri kita. Kalau kita masih berani menyimpang, hukuman dijatuhkan suatu hari. Kalau sudah terlambat, jangan salahkan siapapun. Salahkan diri sendiri. Mari, saya undang hari ini kita semua bertobat, membersihkan hati kita. Apapun masalah saudara, bersihkan hatimu. Tuhan mau hati kita. Mungkin ada di antara saudara yang beralasan gini, gak bisa Pak, istriku itu mengkhianati aku. Tuhan gak urusan dengan istrimu, Tuhan urusan dengan kau. Kenapa kau sakit hati? Dia menipu aku Pak, bangkrut aku. Ya tapi kenapa kau sakit hati? Ya dia menipu. Ya tapi kenapa kau sakit hati? Aku mau hatimu. Apapun alasannya saudara, saudara gak boleh sakit hati. Hidup kita milik Tuhan. Amin ya. Hidup kita ini milik Tuhan. Gak ada alasan. Difitnah orang, padahal kita gak seperti itu. Ya biarin aja. Gak usah marah, gak usah. Difitnah ya iya diem aja. Nanti waktu membuktikan apakah fitnahan itu benar atau tidak. Lagi pula, seandainya orang itu bersalah benar sama kita, kita pun tidak punya hak untuk menghakimi dia. Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Apakah Tuhan Yesus suka menghakimi? Tidak. Tuhan Yesus suka mengampuni. Penghakiman miliknya Tuhan. Kalau Tuhan jatuhkan hukuman, pasti orang itu binasa. Pasti. Makanya, waktu kita masih hidup, masih punya waktu,
Mari kita bertobat. Mari kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Mari kita belajar, mari kita rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ada amin semua ya? Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penyunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan. Musik saja. Saudara sekalian, berikan dirimu, serahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Jadilah domba yang baik. Serahkan seluruh waktumu, hartamu, kepandaianmu, semua yang ada padamu. Serahkan untuk Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang punya kelebihan, persembahkan untuk Tuhan. Berhenti berbuat dosa. Bersihkan seluruh hidup kita. Belajarlah mendengar suara Tuhan, maka engkau akan mendengar suaranya yang lembut. Mari kita belajar memiliki kerinduan yang benar, saudara. Jangan rindu atas dunia ini. Mari kita arahkan rindu kita hanya untuk Tuhan saja. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penyunanku, ya Tuhan, ku rindu Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan. Sekali lagi saudara. Aku sebagai tanah liat, Engkau penyunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan, ku berjalan, ku berjalan di jalan, ku berjalan Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang penuh kebenaran ini. Kami semua sudah diberkati. Kami mau belajar jadi domba yang baik, karena kami mempunyai gembala agung yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau sudahi pertemuan kami. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau sambut segala berkat.
Kami sambut segala berkat yang turun dari surga, dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.